Tahun 1957, Indonesia mengumumkan nasionalisasi besar-besaran terhadap perusahaan milik Belanda. Tapi tahukah kalian, setelah itu banyak perusahaan yang dikelola oleh tentara, bukan oleh ahli ekonomi. Apakah langkah ini benar-benar membantu rakyat, atau justru membantu tentara menjadi penguasa baru di bidang ekonomi? Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah masa ketika Indonesia memakai sistem parlementer. Sistem parlementer adalah cara suatu negara menjalankan pemerintahan di mana parlemen, yaitu wakil rakyat, punya kekuasaan besar untuk memilih, mengawasi, dan bisa mengganti pemerintah. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sementara presiden hanya sebagai kepala negara. Pada masa ini, pemerintahan Indonesia sering sekali berganti kabinet dalam waktu yang singkat. Tercatat lebih dari 7 kabinet berganti dalam 9 tahun. Setiap pergantian kabinet membawa kebijakan ekonomi baru yang mengakibatkan fiskal tambal sulam, inflasi tinggi, dan rakyat mendapatkan harga kebutuhan pokok yang mahal. Akhirnya, demokrasi yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru rapuh karena perebutan kursi. Pada fase demokrasi liberal tahun 1957 sampai 1959, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda yang dikelola oleh militer membuat ekonomi Indonesia tidak lagi berfokus pada kesejahteraan rakyat, justru berfokus pada politik dan kekuasaan. Pengelolaan BUMN oleh militer justru membuat kinerja ekonomi turun, akhirnya merugikan buruh dan menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat. Dalam sistem parlementer, setiap kabinet memiliki prioritas yang berbeda, dari Ali Sastroamidjojo II hingga Juanda. Kebijakan fiskal sering berubah sebelum sempat berjalan. Pada masa itu, uang negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pemerintah, sehingga akhirnya terjadi defisit anggaran. Akibatnya, harga-harga naik cepat, inflasi tinggi, bahkan mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Rakyat merasakan harga beras dan kebutuhan pokok terus meningkat, sehingga daya beli rakyat menurun dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Akibatnya, ketidakpuasan sosial menjadi besar dan itu menjadi alasan kuat bagi Presiden Soekarno untuk menetapkan keadaan darurat pada tahun 1957. Dan pada akhirnya, batasan ekonomi dan politik mulai bersatu dalam kendali militer. Tahun 1957 menjadi awal perubahan besar. Pemerintah menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958. Namun, bukannya dikelola oleh ahli ekonomi, perusahaan negara malah dijalankan oleh militer. Sehingga fungsinya bergeser dari ekonomi rakyat ke kepentingan politik dan kekuasaan. Pada masa itu, keadaan negara dianggap darurat dan tidak stabil, sehingga pemerintah menilai bahwa militer adalah pihak yang paling siap dan kuat untuk menjaga keamanan serta kestabilan negara. Oleh karena itu, situasi nasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah memberikan kepercayaan kepada militer untuk ikut mengelola perusahaan negara, yaitu BUMN. Bukan karena mereka ahli ekonomi, tapi karena dianggap lebih disiplin, kuat, dan bisa menjaga di tengah kekacauan politik. Nasionalisasi yang seharusnya memperkuat perekonomian rakyat justru membuat perusahaan-perusahaan dikuasai oleh militer yang tidak berpengalaman di bidang ekonomi. Akibatnya, buruh kehilangan haknya, produksi menurun, dan perekonomian nasional berubah menjadi sistem yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Akibat pengelolaan militer yang tidak efisien, barang-barang kebutuhan pokok menjadi sulit didapat karena sistem distribusi tidak berjalan lancar. Banyak perusahaan atau pabrik yang tidak berproduksi normal karena konflik politik, dan transportasi dan logistik terganggu karena kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak stabil. Pada masa itu, buruh hidup dalam keadaan sulit. Gaji mereka tidak cukup karena harga barang terus naik akibat inflasi. Mereka tidak bebas bersuara
dan tidak dapat menuntut hak secara bebas, karena organisasi buruh diawasi dan dikendalikan oleh militer. Menurut catatan Bank Indonesia, tahun 1959, inflasi lebih dari 30%, artinya harga kebutuhan sehari-hari naik sangat tinggi. Akhirnya, rakyat kecil yang seharusnya diuntungkan dari nasionalisasi justru menjadi korban karena mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari masa demokrasi liberal, kita dapat belajar bahwa stabilitas politik tanpa keadilan ekonomi hanyalah palsu. Keterlibatan militer dalam ekonomi pada tahun 1957 hingga 1959 menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu terfokus pada partai maupun pada militer selalu berisiko mengabaikan rakyat. Kebijakan ekonomi seharusnya berpihak pada rakyat kecil, buruh, dan konsumen, bukan pada mereka yang berkuasa. Ekonomi nasional seharusnya tumbuh dari kerja rakyat, bukan dikuasai oleh militer semata agar keadilan benar-benar dirasakan bersama.